Kembali lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya menemukan satu kasus lampu Philips di mana menggunakan PCB dengan jenis yang kurang baik. Bisa diperhatikan untuk PCB-nya seperti ini. Dan pengerjaannya seperti apa? Saksikan video ini selengkapnya. Pertama-tama kita akan melakukan pengecekan menggunakan anti korslet, memastikan lampu-lampu ini benar-benar mati total. Selanjutnya kita membuka casing lampu ini menggunakan kepi agar supaya kepala lampunya tidak pecah. Kita buka semuanya. Bisa terlihat tegangan chiplet lampunya 9 volt. Tapi bisa terlihat juga untuk PCB lampu ini tidak full ya, jadi transfer panasnya bisa dipastikan kurang baik. Transfer panas dari PCB ke bodi lampu kurang baik. Kita akan melepas bagian dratnya menggunakan alat pelepas drat yang saya buat menggunakan pipa. Ini hanya untuk darurat ya. Bagi Anda yang menggunakan pelepas drat yang pabrikan, pasti akan lebih cepat lagi dalam melakukan sebuah pekerjaan. Tapi bagi Anda yang belum membeli, bisa Anda gunakan alat seperti ini, hanya menggunakan sambungan pipa yang dibelah. Terserah menggunakan gergaji atau pisau panas, yang pasti belah setengah bagian dari pipa agar supaya bersebagai penjepit drat. Suara kletek-kleteknya sangat enak didengar ya saat drat hendak terlepas dari casing lampu. Hasilnya dari keempat PCB seperti ini, hanya satu yang jalurnya masih bagus. Untuk 3 yang lain itu jalur-jalurnya rusak, jadi tidak akan saya gunakan. Nanti akan saya pakai PCB yang model lain tapi dengan watt yang sama, 7 watt. Dan untuk PCB ini masih tetap digunakan sebagai tatakan agar supaya kita tidak kesulitan dalam pemasangan PCB ke bodi lampu Philips. Kalau untuk yang satu ini jalur-jalurnya masih bagus, masih menyambung karena tidak terbakar, jadi akan saya pasang menggunakan chiplet 9 volt. Namun untuk mesin dari lampu ini semuanya rusak, jadi saya akan menggunakan mesin universal 3-18 watt. Dan untuk resistor pengatur arusnya saya turunkan sehingga arus tidak terlalu besar dan lampu ini tidak akan terlalu panas. Dengan memisahkan bagian chiplet dan driver LED tidak pada satu tatakan akan membuat lampu ini lebih awet, karena transfer panas dari bagian chiplet akan langsung dibuang ke bodi lampu Philips ini. Dan saya akan mengerjakan juga satu lampu Philips yang kelima dengan watt 6 watt, dan jenisnya berbeda karena yang satu ini untuk bagian heatsink atau pendingin dari chipletnya menyatu dengan bodi lampu secara full. Bisa terlihat ini bagian pendinginnya menyatu dengan baik dan transfer panas bisa dipastikan sangat bagus.
Ini kerusakannya pada mata LED, ada yang sudah putus dikarenakan untuk usia lampu ini sudah lama ya. Tapi untuk yang tadi yang rusak parah itu sebenarnya itu belum lama digunakan tapi sudah rusak. Dan yang satu ini saya akan melakukan pelepasan chip LED terlebih dahulu. Biasanya untuk lampu jenis seperti ini kerusakannya hanya bagian pada mata LED-nya karena usianya sudah over ya. Untuk bagian mesin biasanya masih bagus. Saya akan melakukan penggantian chip LED secara full menggunakan chip LED 9 volt yang baru. Sebelum menaruh chip LED, kita taruh dulu flux ke titik-titik di mana chip LED akan dipasang. Tentu saja kita taruh juga timah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau kebanyakan nanti dudukan chip LED-nya akan bengkok-bengkok, miring-miring. Kita beri flux sedikit-sedikit saja. Fungsinya juga agar supaya mempermudah kita dalam menatak chip LED kecil-kecil. Dan ini sudah saya pasang. Tidak lupa juga silikon untuk transfer panas saya taruh agar supaya transfer panas dari bagian PCB LED ke body akan lebih baik lagi. Di sini saya menggunakan silikon grease. Selain berfungsi untuk merekatkan bagian PCB chip LED ke body, ke heatsink, juga berfungsi sebagai transfer panas. Kita taruh sedikit tapi secara merata, lalu kita tatak kembali PCB-nya dan langsung kita kunci menggunakan baut. Jangan lupa dalam pemasangan PCB chip LED ini ke mesin, ke driver, untuk bagian kutub positif dan negatifnya jangan sampai balik, dapat mengakibatkan lampu ini tidak menyala. Untuk itu kita harus biasakan untuk menandai bagian positif dan negatifnya, terserah menggunakan spidol atau apa saja, yang pasti bagian plus dan minnya tidak kita lupakan. Kita beri silikon grease ke bagian samping-samping dari casing lampu ini agar supaya kepala lampu dapat merekat dan tidak mudah untuk lepas. Lampunya kita coba kembali dan sudah menyala dengan baik. Kita akan lanjut melakukan pekerjaan lampu yang telah kita rangkai sebelumnya. Kita akan memasukkan drivernya terlebih dahulu ke bagian case lampu ini. Cari posisi yang baik agar supaya driver tidak goyang-goyang, tidak makan bunyi. Dan kita akan langsung menjepit bagian ini menggunakan drat lampu agar supaya sudah tidak goyang-goyang lagi. Dan kita akan lanjut untuk mengerjakannya.
Setelah bagian drat kita pasang dengan baik, untuk bagian PCB dari lampu ini kita taruh dengan baik, dan jangan lupa kita akan menggunakan silikon grease juga agar panas dari casing atau dari PCB chiplet ini dapat dibuang ke bodi dengan baik, berfungsi sebagai perekat bagian kepala lampu. Kita coba nyalakan dan sudah menyala dengan bagus. Kita akan lanjut mengerjakan 3 PCB yang lain, 3 lampu yang lain, di mana PCB-nya sudah rusak, tidak bisa digunakan lagi, jadi harus menggunakan PCB dari yang lain. Ini saya menggunakan PCB dari lampu pilih yang lain dengan ukuran yang sama, tapi karena jenisnya berbeda maka saya membutuhkan bagian dari PCB bawaan dari lampu yang kita kerjakan ini. Saya telah melubanginya sebelumnya agar supaya PCB LED dapat dibaut dan akan tertata dengan baik. Oke, pekerjaan perbaikan 5 buah lampu Philips setelah selesai. Kita masuk pada finishingnya, yaitu pengecekan terakhir, memastikan kelima lampu ini telah menyala dengan baik. Dan jangan lupa setelah ini kita beri tanda, yaitu tanggal selesai pembuatannya, tanggal dan bulan, agar supaya kita bisa tahu berapa lama lampu ini akan dipakai. Dan sebagai tanda juga bahwa lampu ini adalah servisan kita ya. Sebenarnya saya bukan tukang servis, hanya sekedar hobi saja. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan salam elektronik.